Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang beribadah bersama dengan keluarga terkasih di rumah masing-masing, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan kepada kita semua Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa setia mengasihi dan menyertai kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan mengingatkan kami apa yang seharusnya kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan menaungi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami terbuka untuk ditaburi firman Tuhan yang hidup. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, saya ingin menyapa kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Tema ibadah kita dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kesetiaan Allah. Dan di dalam tema ini, sesuai dengan nats firman Tuhan yang barusan kita baca, saya ingin kita akan merenungkan dua hal. Yang pertama adalah kesetiaan Allah yang bersifat tetap. Kesetiaan Allah bersifat tetap, ada yang menyebutnya sebagai kesetiaan yang abadi, selamanya. Bahkan sebagian mengatakan bahwa kesetiaan Allah itu kekal. Selama Allah itu masih ada, ya kesetiaan itu melekat di dalam dirinya dan sifatnya. Sehingga kesetiaan Allah ini tidak dipengaruhi dan tidak terpengaruh oleh apapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa itu kesetiaan? Kesetiaan adalah ketetapan hati, keteguhan hati untuk mewujudkan apa yang dijanjikan, termasuk ketetapan hati dan keteguhan hati untuk melaksanakan apa yang diucapkan. Ilustrasinya begini. Ketika seorang pasangan muda-mudi dalam proses pacaran,
Mereka sampai pada proses tunangan, lalu mereka berjanji bahwa mereka akan setia sampai ke pelaminan. Ketika mereka bisa mewujudkan ini, maka mereka disebut sebagai pasangan yang setia. Walaupun dalam situasi beberapa bulan terakhir ini, engkau yang sudah bertunangan dan engkau yang sudah merencanakan menikah di bulan April ataupun Mei, tetapi harus tertunda karena ada virus corona, tetaplah setia. Kalau engkau pasangan yang setia, virus corona tidak akan menghilangkan janji-janjimu dan juga kesetiaanmu terhadap pasanganmu. Jangan seperti lagu yang barusan akhir-akhir ini, gara-gara corona nanti kamu kafefu. Demikian juga kesetiaan ini ilustrasinya juga ketika pasangan suami istri di pelaminan mereka berjanji, dan juga di dalam pemberkatan nikah mereka berjanji setia sehidup semati. Ketika mereka bisa memegang janji ini dan mewujudkannya di dalam kehidupan mereka, mereka bisa disebut sebagai pasangan suami istri yang setia. Sebaliknya, namanya manusia itu kadang-kadang mereka juga tidak setia. Mereka tidak bisa mewujudkan janji-janjinya ini, maka mereka bisa disebut sebagai orang-orang yang tidak setia. Dalam konteks manusia selalu ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia setia, bisa juga dia ingkar janji atau tidak setia. Tetapi bagaimana dengan Allah? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nas firman Tuhan yang barusan kita baca, yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma pada saat itu, di sini kita diingatkan bahwa meskipun manusia tidak setia, meskipun bangsa Israel, umat pilihan Allah, mereka yang sudah dipercayakan firman Tuhan untuk mengabarkan tentang Allah yang maha besar, yang menyertai kehidupan mereka, mereka ternyata tidak setia. Allah masih setia kepada mereka. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4a, dan lebih tegas di dalam ayatnya yang ke-3 dan 4. Ketika Paulus berkata, bagaimana ketika mereka ini orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini tidak bisa menjaga kesetiaan kepada Allah, apakah kemudian Allah menjadi tidak setia kepada mereka? Ternyata sekali-kali tidak. Allah masih setia kepada mereka. Memang ketika Allah berjanji kepada manusia, itu adalah inisiatif dari dirinya sendiri, sehingga kemungkinannya hanya satu, bahwa janji itu pasti akan ditepati. Kalau manusia masih ada kemungkinan untuk ingkar janji, Allah kemungkinannya hanya satu, Allah pasti akan menepati janji. Dari mana hal ini bisa kita ketahui? Dulu Allah berjanji kepada bangsa Israel melalui nenek moyang mereka bahwa Allah akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Dan selama 40 tahun di padang gurun, Allah setia mencukupkan segala kebutuhan mereka di tengah-tengah penderitaan mereka, di hadapan musuh-musuh mereka. Allah setia mencukupkan segala kebutuhan mereka dan mengantarkan mereka sampai ke tanah Kanaan. Walaupun faktanya bangsa Israel tidak setia. Kalau Bapak Ibu ingat peristiwa Gunung Sinai, ketika bangsa Israel kemudian membuat patung lembu emas, mereka ternyata tidak setia kepada Tuhan. Mereka bahkan membuat Allah lain di hadapan mereka untuk kemudian mereka sembah. Tetapi Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi hal itu tidak membuat Allah mengingkari janjinya. Meskipun mereka ingkar setia pada Tuhan, tetapi Tuhan Allah senantiasa setia kepada mereka, mengantarkan mereka tiba di tanah Kanaan. Ketika Allah meminta bangsa Israel untuk menjadi umatnya yang memilih mereka, sesungguhnya Allah meminta mereka untuk setia kepadanya. Tetapi ketika bangsa Israel kemudian tetap tidak setia pada Tuhan, ya tidak masalah bagi Allah. Allah akan tetap setia terhadap janji-janjinya. Dulu Allah pernah berjanji bahwa Ia akan menghadirkan juru selamat di
dan itu pun ia wujudkan dengan kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia. Tidak ada hal yang membuat kita ragu akan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini, lalu kita bertanya, di mana saya bisa merasakan kesetiaan Allah di tengah-tengah penderitaan seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir ini? Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Allah akan selalu menyertai dan menghampiri kita, meskipun itu bukan secara luar biasa dengan mujizat yang luar biasa, tetapi Allah bisa hadir melalui kepedulian orang-orang terhadap saudara mereka, terhadap siapapun yang sedang menderita di tengah-tengah wabah virus corona pada saat ini. Tuhan bisa hadir, kesetiaan Allah bisa hadir melalui hati, pikiran, dan tangan orang-orang yang peduli pada sesamanya. Kesetiaan Allah bisa hadir di antara para tenaga medis, dokter, perawat yang dengan tulus hati mau mengobati, merawat pasien-pasien itu yang terkena dampak itu. Allah hadir di sana menunjukkan kesetiaannya, bahwa Ia tidak membiarkan kita yang saat ini sedang menderita. Kesetiaan Allah juga hadir di ruang-ruang isolasi, di mana saat ini ada banyak orang yang harus diisolasi karena sedang menderita virus corona. Allah hadir di sana melalui tenaga-tenaga sukarelawan, mereka-mereka yang peduli mengantarkan makanan, memberikan obat-obatan, dan berbagai hal lain. Allah hadir di dalam kehidupan setiap kita. Meskipun tadinya kita tidak setia pada Tuhan, bahkan mungkin kita senantiasa terus berdosa, melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, tetapi Allah tetap setia dan hadir di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Allah sudah berjanji memberikan penyertaan kepada kita, kita juga harus yakin bahwa Ia akan senantiasa menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Dulu Yesus Kristus berjanji bahwa Ia akan mengutus penolong, yaitu Roh Kudus, ketika Ia meninggalkan dunia ini kembali ke surga. Dan itu Ia tepati pada hari Pentakosta, di mana nanti kita akan rayakan sebagai kemenangan, sekaligus mengingat bagaimana kasih setia Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Ketika Allah sudah berjanji, jangan ragukan sedikit pun bahwa Ia akan setia terhadap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, ketidaksetiaan manusia ini memang akan selalu ada. Bahkan ketika Allah menyayangi dia, manusia akan senantiasa membalasnya dengan tidak baik. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat yang telah percaya kepada Yesus Kristus, yang telah menerima kesetiaan kepada Tuhan, jangan kita meniru seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, yaitu bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah. Tetapi mari kita buktikan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga akan senantiasa setia beribadah kepada Tuhan meskipun di rumah kita masing-masing. Setia memuji memuliakan Tuhan meskipun sekali lagi itu bukan di dalam gedung gereja. Ini hanya sementara. Kita yakin bahwa di hari-hari yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang, kita tidak tahu pasti kapan, tetapi kita pasti akan bisa beribadah bersama lagi di dalam gedung gereja sebagaimana yang kita impikan dan dambakan selama ini. Tetapi biarlah di dalam ketidakpastian ini, di masa-masa seperti sekarang ini, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan tetap tunjukkan bahwa engkau setia kepada Tuhan, engkau setia beribadah kepada Tuhan, engkau setia berdoa, engkau setia memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, kesetiaan Allah beriringan dengan kebenaran dan keadilan.
Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang 4b sampai ayatnya yang ke-8. Ayat 4b dikatakan, semua manusia itu pembohong, tetapi Allah itu benar. Ketika manusia terus berbuat dosa, ketika manusia terus berbuat ketidakbenaran, Allah hadir menunjukkan kebenarannya dan keadilannya. Bukan mentang-mentang karena Allah setia, meskipun kita tidak setia, lalu kita bebas melakukan segala sesuatu yang kita kehendaki menurut keinginan kita sendiri, walaupun itu bertentangan dengan kehendak Allah. Allah hadir di dalam kesetiaannya, Ia akan menunjukkan kebenarannya dan juga akan menunjukkan keadilannya. Sekaligus kadang-kadang Ia juga menunjukkan hukuman dan murkanya terhadap manusia. Tetapi perlu kita sadari bahwa di dalam kesetiaan Allah, ketika Ia menunjukkan kebenaran dan keadilannya, bahkan hukuman Allah itu selalu didasari oleh kasih-Nya kepada manusia. Ilustrasinya begini, ketika seorang ayah atau ibu yang sangat mengasihi anak-anaknya dan anaknya melakukan kesalahan, ayah atau ibu yang baik pasti akan menegur anaknya tersebut. Justru ketika ayah atau ibu membiarkan terus-menerus kesalahan itu dilakukan oleh anaknya, di situ ia bukanlah seorang ayah dan ibu yang baik. Allah pun demikian terhadap kita. Ia pasti akan menunjukkan kebenarannya dengan menghukum dan memurkai orang-orang yang senantiasa melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Sekali lagi ingat peristiwa Sinai. 3.000 orang Israel dihukum oleh Allah. Dan ketika mereka juga tiba di tanah Kanaan, mereka yang bersungut-sungut selama 40 tahun itu, mereka juga tidak diizinkan tiba di tanah Kanaan, melainkan tinggal Kaleb dan Yosua beserta dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Demikian juga Allah ketika Dia akan memberikan hukuman, kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kita. Kita yakini bahwa apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semata-mata karena Allah mengasihi kita. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini, kita juga harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa melakukan kebenaran Allah seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai setelah masa virus corona ini, lalu ada banyak orang yang masuk penjara gara-gara menyalahgunakan wewenang dan juga bantuan-bantuan sosial yang saat ini sedang diberikan kepada masyarakat. Hati-hati Bapak Ibu yang memegang jabatan, wewenang, kekuasaan itu, jangan sampai di masa-masa pandemi ini, di masa-masa di mana engkau diminta untuk menghadirkan kesetiaan Allah, justru engkau menyalahkan wewenang itu, menyalahgunakan kekuasaan itu. Masker yang harusnya hanya 5.000, jangan sampai engkau markup menjadi 10.000 dan 15.000. Jangan sampai bantuan sembako yang sesungguhnya hanya berharga 100.000, lalu engkau sampaikan 200.000. Allah hadir melalui kita untuk menunjukkan kesetiaannya, kepeduliannya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan jangan sampai engkau menyalahgunakan kesempatanmu untuk berbuat baik. Allah adalah benar dan Dia akan selalu bertindak benar, dan karena itu Paulus mengatakan di dalam pasal 2 ayat 6 sampai 8, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hidup kekal bagi orang yang baik dan benar, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingannya sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelahiran. Itu kita bisa lihat di dalam Roma pasal 2 ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus juga menegaskan di dalam Roma pasal 3 bacaan kita tadi ayat 7 sampai 8, ketika ia berkata bahwa jangan sampai ada orang
Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, poin pertama tadi bahwa kesetiaan Allah itu tidak dipengaruhi oleh ketidaksetiaan manusia. Meskipun manusia terus berbuat dosa, tetapi Allah senantiasa menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kesetiaannya dengan mengasihi manusia. Tetapi itu tidak menghilangkan sifat Allah yang senantiasa menunjukkan kebenaran dan juga keadilannya dengan menghukum siapapun menurut perbuatannya. Ini Paulus tegaskan supaya orang-orang jangan sampai menyalahgunakan apa yang disebut dengan anugerah Tuhan, keselamatan oleh karena iman. Karena itu Paulus berkata bahwa kita harus hati-hati. Jangan sampai kesetiaan dan kasih Allah ini kita salah gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, karena itu nanti akan berakibat buruk di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 5 dan 8 Paulus secara retoris berkata, jika ketidakbenaran kita lalu Allah menunjukkan murkanya, apakah itu berarti Allah tidak adil? Sekali-kali tidak. Dalam murkanya pun Allah tetap adil. Dalam murkanya pun, dalam kemarahannya pun Allah tetap adil. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang kita ini manusia ini punya kecenderungan untuk berbuat ketidakbenaran. Sebagaimana juga Paulus tadi berkata bahwa manusia itu memang pembohong dan hanya Allah lah yang benar. Tetapi ingat, Allah sudah menganugerahkan kebenaran itu di dalam hidup kita. Kita yang tidak benar ini sudah dianugerahi kebenaran. Kebenaran yang bukan hanya kata-kata, tetapi kebenaran dalam diri Allah sendiri melalui kehadiran Yesus Kristus. Ingat, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah kebenaran itu, tanpa dosa hadir di dalam dunia. Meskipun ia ditolak dan dihukum, disalibkan di atas kayu salib, ia mengalami kematian demi kita, tetapi ia bangkit pada hari yang ketiga. Allah menghadirkan kebenaran itu demi kita, supaya kita yang tidak benar ini, yang senantiasa berdosa ini, sekarang kita beroleh yang disebut dengan pembenaran. Bukan karena kita benar, tetapi karena Allah memberikan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang sudah dibenarkan ini, sudah mengerti apa itu kebenaran, harusnya, layaknya, pantasnya kita juga harus berlaku benar di dalam kehidupan kita. Kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan. Kita juga harus bisa menunjukkan bagaimana hidup menjadi orang benar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita bekerja. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini bukan hanya kata-kata, tetapi kebenaran ini adalah muncul di dalam tindakan kita sehari-hari. Ketidakbenaran dan ketidaksetiaan manusia telah menghadirkan kesetiaan dan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita, tetapi jangan kita salah gunakan. Justru kita dipanggil agar kita meninggalkan ketidakbenaran, meninggalkan ketidaksetiaan, dan menggantinya dengan hidup dalam kebenaran dan kesetiaan yang senantiasa memiliki sikap kepedulian. Beberapa waktu yang lalu ketika majelis jemaat di gereja ini, di gereja kita UMKP Apostolik Kota, berbicara soal kita agak sedikit menurun dalam hal keuangan, lalu berpikir bagaimana supaya kita bisa mendapatkan sedikit lebih baik dalam hal keuangan. Tapi saya katakan justru pada saat ini kita jangan berpikir soal bagaimana kita mendapatkan, tetapi bagaimana gereja ini juga hadir di tengah-tengah kondisi pandemi virus corona. Sehingga muncullah inisiatif kita bagi-bagi masker, sebagian membagikan sembako, nilainya tidak banyak, tetapi ini adalah salah satu wujud kehadiran gereja. Bagaimana kita mewujudkan Allah hadir, Allah setia, menyertai dan menolong setiap umatnya yang sedang mengalami kesulitan. Mari tindakan baik ini kita teruskan, dan kita yakin bahwa Tuhan akan
memberkati baik gereja kita maupun jemaat kita maupun siapapun orang-orang di luar gereja kita pun. Ketika kita sanggup mampu memberikan kepedulian, maka kita yakin itu akan menjadi berkat baik bagi mereka maupun bagi kita sebagai warga jemaat di gereja OMKP Gunung Sitoli Kota. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Allah, saya tegaskan sekali lagi, kesetiaan Allah tidak dipengaruhi oleh ketidaksetiaan manusia. Kesetiaan Allah itu tetap, tetapi kesetiaan Allah itu juga berjalan beriringan bersamaan dengan kebenaran dan keadilannya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tunjukkan bagaimana hidup di dalam kebenaran, di dalam kesetiaan kepada Tuhan, sampai nanti kita akan meninggalkan dunia ini dan kita ditemukan telah setia melakukan kebenaran di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita, ayatnya yang kelima. Ayat 5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya. Mari kita berdoa.